acara dimulai, mari kita berdoa. Saya harapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tolong bimbinglah sekolah minggu kali ini dari awal hingga akhir supaya bisa lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kami seperti kami pun yang mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman kita bergembira dan bercita-cita bersama kakak-kakak. Halo teman-teman, yuk ikut bernyanyi lagunya dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Silahkan. Tema pada pagi hari ini ialah menjadi orang Katolik yang benar. Sebelum mulai, kita sama-sama yuk mendengarkan bacaan kitab suci pada hari ini. Bacaan kitab suci diambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 8, 14 sampai 15 dan 21 sampai 23. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah padaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan,
perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, setelah kita tadi mendengarkan bacaan kitab suci pada hari ini, tema untuk minggu ini adalah menjadi orang Katolik yang benar. Sebelum kita memahami bagaimana cara menjadi seorang Katolik yang benar, kakak mau ada sedikit cerita. Alkisah ada seorang anak yang berjalan di sebuah kebun apel yang sangat luas. Di situ banyak sekali buah apel yang sudah masak di pohon, bagus, besar, dan siap untuk dipetik. Lalu setelah berkeliling di kebun itu, dia memilih satu buah apel yang besar, yang sudah merah dan siap untuk dimakan. Lalu dia memetik buah itu. Karena begitu menariknya buah itu, dia terburu-buru ingin segera memakannya. Dia sudah memilih yang paling bagus buah apel dari pohon-pohon yang ada di situ. Lalu dia mengeluarkan pisau lipat untuk membelah apel itu. Karena apel ini pasti enak. Sudah besar buahnya, sudah masak, pasti manis dan rasanya pasti menyegarkan. Setelah dia buka, lalu dia kecewa karena apa? Di dalam buah itu ternyata ada lalat buahnya atau ada ulernya, yang menyebabkan dan otomatis buah itu tidak enak lagi untuk dimakan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita juga melihat bahwa di sekeliling kita banyak orang-orang yang suka ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, beribadat lingkungan dengan aktif, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan khotbah Romo kalau pas di gereja. Tetapi apa yang didengarnya, apa yang dia pujian yang dia nyanyikannya tidak menjadi pedoman dalam hidupnya. Dalam arti kehidupannya tetap jauh dari firman Tuhan. Adik-adik, maka dari itu kakak mohon untuk adik-adik ini bisa menjadi seorang yang benar. Bagaimana untuk menjadi seorang Katolik yang benar? Seorang Katolik yang benar adalah seseorang yang mengikuti ajaran Kristus, Tuhan kita, dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ajaran-ajaran Kristus apa saja yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak. Kita semua juga tahu bahwa ajaran Kristus ada 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah itu ada jangan mencuri, hormati ayah ibumu, kemudian tidak mengingini harta sesamamu, jangan membunuh dan sebagainya. Tentunya hal itu bisa adik-adik lakukan mulai sekarang di dalam kehidupan sehari-hari. Caranya seperti apa? Menjadi anak yang baik, menjadi teman yang baik, kemudian menjadi orang-orang yang peka terhadap lingkungan. Apalagi di saat seperti ini, di masa pandemi, di mana banyak sekali di sekeliling kita orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada salahnya juga sedikit kita berbagi dengan apa yang sudah kita miliki untuk diberikan kepada tetangga kita yang mungkin sedang menjalani isolasi mandiri. Kemudian adik-adik juga bisa membantu temannya yang mungkin orang tuanya tidak punya pekerjaan. Dengan memberi sedikit
makanan yang adik-adik miliki, dari uang saku yang adik-adik punya. Di dalam bacaan Injil tadi juga disebutkan bahwa para pemuka agama itu lebih mementingkan aturan-aturan yang sudah ada. Misalnya harus mencuci tangan sebelum makan. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus lebih mementingkan untuk kebersihan hati daripada sekedar aturan-aturan yang ada. Maka baiklah kita menuruti apa yang sudah diperintahkan Yesus itu kepada kita, dan kita melakukannya dengan baik. Adik-adik, mungkin itu sedikit yang bisa kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, jaga imun supaya badan kita tetap sehat dan pandemi ini segera berakhir. Selamat siang adik-adik, berkah dalam. Setelah mendengarkan pujian dan firman Tuhan, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu hari ini. Jadikan kami anak-anak yang baik dan setia kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di minggu depan teman-teman. Dadah, berkah dalam.